Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Ibrahim. Di sini saya akan mereview artikel tentang metode pembelajaran membaca yang berjudul Upaya Meningkatkan Keterampilan Membaca Puisi pada Siswa Kelas 10 SMA Negeri 7 Sigi melalui metode kooperatif script. Judulnya berisi tentang peningkatan keterampilan membaca puisi pada siswa melalui metode kooperatif script. Metode kooperatif script di sini merupakan metode untuk meningkatkan minat membaca sekaligus meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu teks bacaan ataupun dalam hal ini puisi. Tujuan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan metode kooperatif script dalam upaya meningkatkan keterampilan membaca puisi siswa. Penelitian tindakan kelas yang dilakukan mengacu pada siklus pembelajaran yang dikemukakan oleh Kemis dan Taggart. Selanjutnya introduction atau pendahuluan. Yang pertama yaitu gap research. Yang ditampilkan pada pendahuluan adalah keberadaan pembelajaran puisi masih minim dan kurang menyenangkan bagi siswa. Padahal metode ini penting bagi pembelajaran yang berpusat pada keaktifan siswa dan mampu menumbuhkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran membaca puisi. Kedua, puisi yang selama ini dilaksanakan cenderung menjadi hafalan teori atau difokuskan pada aspek kognitif saja. Sehingga pembelajaran sastra yang diajarkan di sekolah-sekolah menjadi verbalistik. Yang kedua, state of the art. Penelitian merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh Lagu Liga pada tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas tentang metode kooperatif script. Yang ketiga, novelty. Nilai kebaruan pada penelitian ini yaitu upaya peningkatan keterampilan membaca puisi melalui metode kooperatif script. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang belum pernah digunakan. Oleh karena itu, metode ini harus diuji terlebih dahulu keefektifannya. Metode penelitian. Metode penelitian ini adalah metode penelitian tindakan kelas yang menggunakan metode kooperatif script. Penelitian tindakan kelas dilaksanakan dalam suatu rangkaian siklus yang terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. PTK biasa juga disebut dengan penelitian eksperimen berulang, sehingga dalam rancangan penelitian kali ini digunakan 2 siklus, maksimal 3 siklus. Siklus pertama merupakan percobaan pada metode baru dengan melalui 4 tahap, yaitu pertama perencanaan tindakan, kedua pelaksanaan tindakan, ketiga observasi, dan keempat refleksi. Sedangkan siklus kedua merupakan pengulangan yang dilakukan dengan maksud membenahi apabila penyajian metode awal belum baik dengan tahap siklus yang sama hingga memperoleh hasil. Selanjutnya result and discussion atau hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui metode kooperatif script dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran membaca puisi. Hal ini dapat dilihat pada hasil siklus 1 diperoleh rata-rata 2,80 dengan persentase 70%. Dan siklus 2 diperoleh rata-rata 3,14 dengan persentase 79%. Selanjutnya, peningkatan hasil pembelajaran membaca puisi dilihat dari nilai rata-rata siswa, yakni 72 pada siklus 1 yang meningkat dari kondisi awal dengan rata-rata 61,67 dan pada siklus 2 rata-rata meningkat menjadi 77,55 dengan KKM 75. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran membaca puisi dengan menggunakan metode kooperatif script dapat meningkatkan keterampilan siswa pada pelajaran bahasa Indonesia dengan materi membaca puisi. Baiklah, selanjutnya metode pembelajaran membaca yang berjudul
Keefektifan model pembelajaran reciprocal testing dalam kemampuan membaca siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 2 Makassar. Judul sesuai dengan isi, yaitu tentang penelitian kemampuan membaca siswa menggunakan metode reciprocal testing di SMA Negeri 2 Makassar. Introduction atau pendahuluan. Gap research. Yang ditampilkan di pendahuluan adalah fakta bahwa di SMA Negeri 2 Makassar, siswa belum dapat membaca bahasa Jerman dengan lancar. Kedua, siswa masih belum dapat memahami bahasa Jerman dengan lancar. State of the art. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Widi Astuti dalam penelitiannya bahwa kemampuan membaca siswa memahami teks bahasa Jerman siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 2 Makassar tergolong rendah. Novelty. Nilai kebaruan pada penelitian ini yaitu penerapan metode pembelajaran membaca menggunakan metode reciprocal testing, yaitu pengajaran terbalik. Metode ini merupakan salah satu model pengajaran yang menekankan pada pemahaman dalam membaca. Sebelumnya metode yang digunakan adalah metode biasa, yaitu di mana guru menjelaskan dan siswa yang mendengarkan. Sehingga tidak semua siswa dapat fokus dengan penjelasan guru, hanya sebagian kecil yang paham dengan apa yang guru jelaskan. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas menggunakan model pembelajaran reciprocal testing, sedangkan variabel terikat adalah keterampilan membaca bahasa Jerman siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 2 Makassar. Dalam penelitian ini digunakan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen berjumlah 36 siswa dan kontrol berjumlah 35 orang. Kelas eksperimen menggunakan metode reciprocal testing dalam kemampuan membaca memahami bahasa Jerman. Sedangkan kelas kontrol tidak diajar dengan menggunakan model pengajaran terbalik atau reciprocal testing. Dalam penelitian ini, pembelajaran dilakukan selama 4 kali pertemuan setelah dilakukan pre-test. Selanjutnya, result and discussion atau hasil dan pembahasan. Hasil penelitian dapat dikatakan berhasil karena siswa tertarik dengan metode yang diterapkan, serta nilai siswa yang pada awalnya rendah setelah diterapkan metode reciprocal testing ini dan dilakukan ujian, nilai siswa mengalami peningkatan dengan nilai rata-rata 63,55 dengan nilai tertinggi 81 dan rendah 50. Berikutnya metode pembelajaran membaca yang berjudul meningkatkan kemampuan membaca pemahaman melalui metode preview, question, read, state, dan test atau PQRST. Judul dari jurnal ini sudah sesuai dengan isi, di mana isi ini membahas tentang metode PQRST yang dapat meningkatkan keaktifan siswa. Selanjutnya introduction atau pendahuluan. Yang pertama, gap research. Dilakukannya penelitian ini yaitu kurangnya perhatian dan kemampuan guru dalam menyusun strategi untuk mengkomunikasi bahan pelajaran membaca kepada peserta didik yang memiliki kemampuan minat yang berbeda-beda. State of the art. Penelitian terdahulu atau state of the art, Nigawati dan Sulistyo menyatakan bahwa strategi belajar tidak ada hubungannya dengan gaya siswa belajar. Novelty di penelitian ini yaitu penelitian menggunakan metode PQRST berusaha membuktikan bahwa strategi belajar itu ada hubungannya dengan gaya belajar siswa, karena metode ini dapat meningkatkan keaktifan siswa di kelas. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian tindakan kelas. Sumber dari penelitian ini yaitu di SMA Kanjul Mubarak, tepatnya dilakukan di kelas 10, yaitu
10 IPS tahun 2018-2019. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3. 1. Lembar observasi. Teknik ini digunakan bertujuan agar bisa menilai keaktifan siswa. 2. Angket. Teknik ini digunakan untuk mengetahui apa minat dari siswa, dan yang ketiga yaitu tes tulis untuk mengetahui prestasi belajar siswa. Teknik analisis data menggunakan presentasi untuk menggambarkan keaktifan siswa dan presentasi ketuntasan klasikal dalam satu kelas. Result and discussion atau hasil dan pembahasan. Hasil dari penelitian ini sangat baik karena dengan adanya penelitian ini ada perubahan dan peningkatan yang terjadi pada siswa dalam proses pembelajaran pemahaman membaca dengan menerapkan metode PQRST. Hasil pengamatan minat siswa terhadap penerapan metode ini, siswa menjadi senang dalam pembelajaran di kelas. Intinya, dengan adanya metode PQRST mampu meningkatkan keaktifan siswa di kelas. Media pembelajaran membaca yang berjudul Pengembangan WebQuest sebagai Media Instruksional Membaca Siswa SMA Negeri 1 Muntilan. Judul yang digunakan memiliki sangkut paut dengan isi, dikarenakan isinya membahas tentang peningkatan pembelajaran membaca melalui sebuah media instruksional dalam bentuk WebQuest. Introduction atau pendahuluan. Gap research yang ditampilkan pada pendahuluan adanya membaca cepat, yaitu ada 14 microscale dalam membaca disampaikan secara rinci oleh Brown. State of the art. Peneliti merujuk pada penelitian yang telah dilakukan oleh Grelet, yaitu tentang 3 teknik, diantaranya sensitizing, skimming, dan scanning. Novelty. Nilai kebaruan dalam penelitian ini yaitu adanya sebuah aplikasi WebQuest atau aplikasi yang dapat memotivasi para siswa untuk membuat pertanyaan, membuat hipotesis, dan memberikan pemahaman baru pada siswa lain. Sekaligus sebuah aplikasi membaca cepat. Pengamanan. Metode penelitian pengembangan. Data dikumpulkan dengan analisis visual, studi literatur, dan wawancara, kemudian ditranskripkan ke MuseScore untuk dapat diakses dalam setiap device siswa. Result and discussion atau hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan WebQuest dari aspek kualitas isi dapat dikategorikan sebagai produk yang bagus. Berdasarkan analisis kebutuhan siswa dalam belajar membaca, peneliti menyusun 4 WebQuest dengan judul Begin Advertisement Creator, Save the Art, Once Upon a Time, dan What Do You Think Of. Masing-masing WebQuest memiliki isi dan pembahasan materi yang berbeda dan sesuai dengan jenis teks yang diusung dalam WebQuest tersebut. Secara berurutan, jenis-jenis teks tersebut adalah iklan atau advertisement, poster, naratif atau naratif, dan hortatory atau hortatory exposition. Masing-masing WebQuest memiliki sebuah kegiatan utama yang disusun sesuai dengan tingkat kemampuan siswa dan menarik bagi siswa untuk belajar. Selanjutnya, desain pembelajaran membaca. Judulnya Desain Pembelajaran Seluler dengan Membaca Cepat. Judul telah sesuai dengan isi. Di dalam isi telah menjelaskan tentang desain pembelajaran membaca cepat dengan menggunakan aplikasi yang dapat diakses dalam media seluler. Namun di dalam judul tidak dijelaskan bahwa desain pembelajaran lebih difokuskan pada siswa musik saja. Introduction atau pendahuluan. Gap research. Di dalam pendahuluan telah dijelaskan bahwa penggunaan multimedia untuk mendukung proses membaca cepat, seperti salah satunya handphone, sudah menjadi kebutuhan setiap orang, terlebih kepada siswa musik. State of the art. Penelitian ini diambil dari buku Solfège oleh Adolphe dan Hauser. Novelty. Nilai kebaruan pada penelitian ini karena penulis menerapkan metode pembelajaran membaca dengan menggunakan smartphone setiap siswa agar pembelajaran dapat dilaksanakan di luar maupun di dalam sekolah. Aplikasi yang digunakan oleh penulis dapat diakses pada semua device atau PC.
Metode penelitian. Metode penelitian pengembangan dapat dikumpulkan dengan analisis visual, studi literatur, dan wawancara, kemudian ditranskrip ke MuseScore untuk dapat diakses dalam setiap device. Result and discussion atau hasil dan pembahasan. Hasil menunjukkan bahwa siswa musik dapat yakin dengan kemampuan mereka untuk menggunakan teknologi yang sudah ada dan dipadukan dalam pembelajarannya. Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan karena motivasi belajar siswa tergantung pada minat mata pelajaran yang mereka ambil. Beberapa siswa yang kesulitan dalam pembelajaran ini akan menjadi lebih mudah dengan adanya aplikasi yang dapat mendukung pembelajaran di mana saja dan kapan saja. MuseScore pun sangat bermanfaat bagi guru dan siswa karena platform pengajarannya dibentuk secara ideal untuk mengembangkan keterampilan dan kreativitas guru maupun siswa itu sendiri. Selanjutnya, perbedaan media dengan desain. Media pembelajaran dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Contoh media pembelajaran cetak, buku, gambar, papan flanel, clipping, koran, dan lain-lain. Contoh media pembelajaran audio dan audio visual, video, podcast, siaran radio, dan lain-lain. Sedangkan desain pembelajaran adalah proses menentukan tujuan pembelajaran, strategi dan teknik untuk mencapai tujuan serta merancang media yang dapat digunakan untuk efektivitas pencapaian tujuan. Itulah hasil review dari saya. Sekian, terima kasih.